Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Rosada Putri, NIM 1720210070 dari kelas ESB semester 7, mata kuliah studi kelayakan bisnis, dosen pengampu Bapak Muhammad Nurul Komar MEI. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ulasan mengenai isi dari buku berjudul Kebelet Kaya, kumpulan jurus inspiratif dari pengusaha kelas kecil hingga kelas dunia, karya Mardigu WP. Buku ini merupakan sebuah buku tentang bisnis dan para entrepreneur atau mungkin siapapun yang tertarik menjadi pewirausaha mandiri yang sukses. Pertama, kita harus tahu bagaimana memulainya. Modal utamanya adalah berani. Berani itu munculnya dari dalam. Menjadi entrepreneur, syarat utamanya adalah kita harus jadi dulu. Ibarat kata, ceburkan diri ke dalam air dulu, baru kita belajar berenang. Artinya bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur, hal paling penting yang harus dilakukan adalah kita berani. Berani mencoba, berani salah, dan menjadikan pengalaman itu sebagai bahan belajar untuk lebih handal ke depannya. Kemudian, lakukan segera. Ide bisnis itu jangan hanya ada di dalam benak, tetapi tanpa ada tindakan. Artinya, tidak ada alasan untuk tidak memulai suatu usaha. Lakukanlah segera, sebab menunda waktu itu sama dengan menunda kesempatan, dan kesempatan tidak datang untuk berulang kali. Setelah kita berani dan melakukan, berikutnya adalah kita pelajari dan kuasai bisnis kita secara detail dengan cara meningkatkan keterampilan kita serta memanfaatkan peluang untuk mempertahankan eksistensi bisnis kita. Dan tampillah menjadi beda. Karena berbeda itu adalah sebuah peluang sekaligus strategi untuk membuat bisnis yang kita jalankan mudah dikenal. Lalu, buatlah siasat dan semangat juang yang tinggi untuk tetap bertahan dan berkembang. Dan yang terakhir, taklukkanlah investor melalui pembuktian diri dengan merealisasikan dan mewujudkan mimpi sehingga menghasilkan sebuah ide bisnis yang maju dan mampu membawa para investor itu bisa terlibat di bisnis kita. Bagaimana menjadi entrepreneur? Bermula dari impian. Dari impian tersebut kemudian mendorong orang yang memimpikan itu mewujudkannya melalui tindakan, usaha, dan upaya. Lalu yang kedua, kita lihat kebutuhan sekitar. Kita cari tahu terlebih dahulu peluang bisnisnya apa dengan cara memperbanyak wawasan dan referensi, bisa juga dari pengalaman orang-orang sukses, mengikuti seminar, dan lain-lain. Yang ketiga, miliki rasa empati. Untuk sukses di bisnis kita harus mempunyai rasa empati, sehingga kita bisa terlibat, kita bisa memahami apa yang orang lain rasa. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan baik dengan para mitra usaha, pegawai, dan pelanggan. Yang keempat, memberikan nilai tambah, yaitu bagaimana seorang entrepreneur bisa melihat dan memanfaatkan sisi lain dari bisnis yang dijalaninya. Itulah yang dimaksud dengan sebuah nilai tambah. Lalu yang kelima, menjual barang plus manfaatnya. Tidak hanya memfokuskan pada perbandingan harga saja agar konsumen itu bisa tertarik untuk membeli produk kita, tetapi juga perlu memberi rangsangan manfaat lebih dari hanya sekadar fungsi dari produk tersebut. Misalnya produk tabungan di bank. Selain berfungsi untuk menabung, juga terdapat manfaat lain, yaitu tiap beberapa bulannya itu terdapat undian. Lalu yang keenam, kita wujudkan mimpi pelanggan. Contohnya adalah tren. Tren itu adalah keinginan atau kebutuhan bersama. Bagaimana kepandaian kita dalam membaca tren pasar, kemudian mewujudkannya. Atau bahkan bisa juga dengan kita menjadikan diri sebagai trendsetternya. Membuat orang menginginkan produk kita. Lalu yang ketujuh, peluang itu tergantung bagaimana cara kita melihatnya. Dari peluang yang ada, kenali apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan, lalu pertahankan peluang tersebut, kemudian dikembangkan sehingga menghasilkan peluang baru. Bagaimana cara membidik pasar?
Yang pertama, kita butuh nyali untuk mewujudkan ide. Pada prinsipnya, ketika punya ide bisnis, kerjakan saja tanpa pikir panjang, persiapkan teorinya, dan lakukan dengan segera. Seorang entrepreneur tentunya tidak akan menunggu keraguan-raguan menjadi jelas untuk memulai bisnis. Karena itu, hanya akan membuat kita kehilangan momen atau kesempatan. Yang kedua, adrenalin dan seni berhutang. Jika biasanya kebanyakan orang memilih menggunakan modal sendiri untuk mengerjakan bisnisnya, maka lain hal dengan seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur justru akan membaginya dengan orang lain untuk mengurangi risiko dan membagi keuntungan pada mitra bisnisnya. Yang ketiga, kejelian menangkap perbedaan. Entrepreneur perlu kemampuan pengumpulan atau menghasilkan data, menggunakan pikiran imajinatif, mengetahui bagaimana perilaku pasar, kompetitor, harga, lokasi, dan lain-lain untuk menentukan strategi bisnisnya. Yang keempat, bangunlah komunitas. Bangunlah komunitas yang baik sehingga tercipta sebuah budaya atau peradaban yang baik. Buatlah sistem dan misi yang baik, yang sederhana, namun mudah untuk dicapai dan memenuhi keinginan universal setiap orang. Lalu, prediksi sebuah fenomena. Lalu kemudian yang keenam, kompetitor yang bukan aktor. Maksudnya adalah di mana kebanyakan peluang usaha itu menjadi sia-sia karena terlambat beraksi dan didahului oleh orang lain. Hati seorang entrepreneur. Pertama, selalu belajar sambil mengerjakan. Menjadi entrepreneur tidak perlu memiliki pengalaman terlebih dahulu, tetapi kerjakan dan lakukan sambil belajar. Yang kedua, belajar dari kesuksesan. Kesuksesan jangan terus membuat kita merasa pede, merasa telah berhasil, tetapi pandailah kita dalam mengelola kesuksesan agar tidak menjadi bumerang bagi diri sendiri. Lalu yang ketiga, mengelola kegagalan. Jadikanlah kegagalan itu sebagai bahan pembelajaran. Semakin sering kita gagal, justru kita akan semakin jeli dan pandai dalam memanfaatkan atau melihat peluang. Lalu yang keempat, mengelola stres. Sebuah keputusan yang dibuat saat dalam kondisi panik atau tertekan itu justru akan menghasilkan keputusan yang salah. Oleh karena itu, kenali potensi diri kita, kelola diri kita, dan percaya bahwa kita mampu dan sanggup menyelesaikan apapun permasalahannya. Lalu yang kelima, selalu fokus pada masalah. Seorang entrepreneur ketika menghadapi masalah, itu akan fokus pada masalah apa yang dihadapi. Yang keenam, mencari cara terbaik, seperti menjalin hubungan baik dengan para produsen bahan baku, sehingga memudahkan kita dalam memperoleh bahan baku yang andal, yang berkualitas baik, tetapi juga dengan harga terjangkau. Dan hal ini tentunya akan menguntungkan pada bisnis yang kita jalankan. Bagaimana pola pikir seorang entrepreneur? Yang pertama, selalu di pinggir jurang. Artinya bahwa seorang entrepreneur itu akan selalu merasa haus pada peluang dan tantangan. Selalu berani melakukan sebuah proses sekalipun itu beresiko. Sebab seorang entrepreneur itu selalu menghargai sebuah proses dan hasil. Yang kedua, selalu memanfaatkan risiko. Entrepreneur adalah seorang yang memiliki ketajaman naluri dalam berbisnis dan berani mengambil risiko dengan sudah memperhitungkan terlebih dahulu risiko yang mungkin terjadi, sehingga dia mampu membaca pasar. Yang ketiga, cerdas dalam melihat peluang. Begitu ada peluang terbuka, langsung bereaksi. Yang keempat, tidak cepat puas. Begitu tercapai apa yang dicita-citakan, seorang entrepreneur akan langsung membuat sesuatu yang baru. Ketika target tercapai, target yang lebih tinggi akan dipasang. Seakan tidak akan pernah merasa puas terhadap pencapaian. Tugas entrepreneur. Yang pertama, harus kreatif. Kita dituntut untuk selalu berinovasi dan berkreasi dengan sesuatu yang baru, gunanya untuk menghadapi persaingan bisnis. Yang kedua, harus bisa mengelola sumber daya. Seorang manajer yang handal harus mampu berkoordinasi dengan SDM yang dimilikinya. Yang ketiga, memiliki skill komunikasi atau interpersonal yang baik dalam bersosialisasi dan berbisnis. Yang keempat, punya insting kepemimpinan atau jiwa leadership, yaitu dengan ditandai dengan rasa tanggung jawab yang besar dalam diri
dan keinginan untuk memenuhi kewajiban. Zero prinsip entrepreneur, selalu memulai sesuatu dari nol, jujur dalam berbisnis sehingga akan membutuhkan kepercayaan dalam usahanya. Terus kemudian yang ketiga, memiliki zero mind atau pengosongan pikiran. Ketika menghadapi tantangan, masalah, kita mampu menguasai pikiran untuk berpikir jernih, lalu berbisnis tanpa uang tunai. Prinsipnya, entrepreneur adalah bukan mencari tetapi dicari oleh modal. Mereka tidak menggunakan modal pribadi, melainkan modal dari pihak lain atau melakukan kerjasama. Yang kedua, kita lakukan kerjasama modal. Kerjasama modal itu bisa berupa modal uang, keahlian, operasional, atau hal yang lainnya. Yang ketiga, kita lakukan bagi hasil. Berbisnis tanpa uang tunai itu bisa dilakukan dengan konsep bagi hasil, di mana ada orang yang membiayai modal uang tunai 100% dan Anda yang melakukan modal tenaga 100%. Nanti Anda yang bekerja, Anda yang memproduksi, dan Anda yang menjualnya. Kemudian hasil penjualan itu dibagi menurut perjanjian. Lalu yang keempat, menjadi perantara atau broker. Berwirausaha tanpa mengeluarkan modal, tanpa mengeluarkan modal uang, itu salah satunya adalah dengan menjadi broker atau maklar. Yang kelima, lakukan barter dengan mitra atau pemasok yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Yang keenam, jadilah multifungsi atau serba bisa, akan menjadi peluang bisnis dan membawa keuntungan bagi kita. Seorang entrepreneur adalah seorang penilai yang baik, penilai karakter yang baik. Latihan untuk memahami, mengenal, dan menilai karakter itu perlu dilakukan, sebab ketika memilih mitra atau merekrut karyawan itu sangat diperlukan. Yang kedua, orientasi pada pelayanan. Pebisnis harus selalu menyajikan sebuah servis yang baik untuk memberikan simpati dan kepuasan kepada pelanggan. Yang ketiga, fokus itu awalnya cinta. Cintai apa yang kita kerjakan, maka akan muncul kesungguhan bersama dalam rasa cinta itu sendiri. Lalu yang keempat, memikat promosi. Bisa dengan membuat tagline yang menarik dalam iklan, sehingga masuk ke dalam alam bawah sadar konsumen dan bisa mudah diingat dan selalu diingat. Lalu yang kelima, berhitung sebelum berhutang. Dalam menjalankan bisnis, itu tentunya banyak pengusaha yang melakukan penjualan dengan strategi sistem kredit untuk meningkatkan penjualannya. Memberikan kredit tentunya itu tidak mudah karena memiliki beberapa resiko yang harus diterima, seperti sanggupan konsumen membayar tagihan. Oleh karena itu, ketelitian sangat diperlukan dalam memberikan kredit kepada pelanggan. Lalu yang keenam, memilih orang yang tepat. Teliti dalam merekrut karyawan ataupun mitra bisnis, dan pilihlah hanya yang terbaik dan cocok menurut kita. Yang ketujuh, senang mencari dan menciptakan usaha. Entrepreneur itu selalu mencari-cari informasi, referensi bisnis yang baik dan menarik, kemudian mencari tahu prospek bisnisnya itu seperti apa, dan target konsumennya itu siapa untuk ditawarkan produk tersebut. Lalu yang kedelapan, bertindak cepat dalam merespon peluang. Lalu yang kesembilan, sosialisasi dan promosi. Punya jiwa sosial yang tinggi tentunya akan menjadi sarana promosi yang baik terhadap produk kita. Yang terakhir, pandangan jauh ke depan. Merencanakan visi yang sangat jauh ke depan dan mencari apa cara yang tepat untuk mencapainya. Seperti melakukan kegiatan menabung, atau mungkin bisa dengan berasuransi yang nanti hasilnya akan dirasakan di kedepannya. Aturan main seorang entrepreneur. Yang pertama, selalu berpikir positif. Dalam perusahaan, jika suasana kerja atau tanggung jawabnya itu dilaksanakan dengan sikap yang positif, maka pelanggan akan juga ikut merasakan suasana tersebut, yaitu didapat dari produk atau jasa yang kita jual. Lalu yang kedua, tidak pelit ilmu, sebab masyarakat akan menilai bagaimana kita terhadap lingkungannya. Menjadilah seorang pebisnis yang loyal pada lingkungan sekitar kita, maka masyarakat pun tentunya tidak akan segan untuk membantu kelancaran bisnis kita. Yang ketiga, tidak percaya dengan kekuatan magis, di mana bagi seorang entrepreneur itu guru terbaiknya itu adalah diri sendiri dan tentunya Tuhan yang Maha Kuasa, bukan seorang paranormal ataupun hal-hal magis lainnya. Yang keempat, menjual butuh strategi. Seorang entrepreneur itu dituntut kemampuan dan kejeliannya dalam menghadapi kompetisi. Strategi paling tepat yang dilakukan dalam kompetisi adalah dengan cara meningkatkan servis atau pelayanan.
bukan malah menurunkan harga yang justru membuat rugi perusahaan. Lalu yang kelima, belajar dari pengalaman orang lain yang lebih mengerti bisnis, orang-orang yang sudah jauh lebih berpengalaman, dan ambillah pelajaran darinya kemudian terapkan pada bisnis yang kita jalankan. Yang keenam, berinvestasilah. Bagaimana budaya entrepreneur? Yang pertama, selalu gemar belajar. Seorang entrepreneur selalu haus akan ilmu. Mereka akan terus belajar dan berkembang. Bisnis yang dibangun dengan ilmu yang baik pastinya akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Yang kedua, sportif. Perusahaan membutuhkan orang-orang yang memiliki jiwa sportif, yang memiliki rasa tanggung jawab dan kerjasama yang solid untuk mencapai sebuah kemenangan bersama. Yang ketiga, menciptakan kader. Selama kita masih mengerjakan sendiri segala hal, kebebasan waktu tidak akan pernah kita miliki. Dan yang keempat, selalu berdaya juang, bermodal tekad dan fighting spirit yang tinggi, mampu mengantarkan seorang entrepreneur pada sebuah kemenangan. Dan yang kelima, menunda kesenangan. Bagi pebisnis, kita harus tahu kapan memanfaatkan uang untuk kesenangan dan kapan memanfaatkan untuk investasi. Yang berikutnya mengenai sikap entrepreneur. Sikap entrepreneur yaitu satu, selalu berbisnis dengan modal orang lain. Yang kedua, memiliki jaringan orang lain. Cara pintar lainnya yang harus dimiliki entrepreneur itu adalah kepandaian dalam menggunakan jaringan orang lain, karena itu akan menjadi sarana sukses orang pebisnis. Yang ketiga, tenaga orang lain. Seorang entrepreneur harus pandai dalam menggunakan tenaga orang lain dalam operasional bisnisnya. Yang keempat, memiliki keterampilan menjual, negosiasi, dan mempromosikan produk kepada konsumen. Demikian penjelasan singkat dari saya dari isi buku Kebelet Kaya dari penulis Mardi WP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.